kami mulai dengan Panganjalimat, Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait website rekomendasi informasi tanaman yang kami beri nama Green Garden. Nah, sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama dari saya, kenalkan nama saya Komang Pasbayu Atmaja dengan NIM terakhir 023, dan selanjutnya Kadek Julia Artawan dengan NIM terakhir 030, dan yang ketiga Ketut Andi Suwantara dengan NIM terakhir 036, dan yang terakhir Gusti Nyoman Satya Sudarsa dengan NIM terakhir 040. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu terkait ide atau awal kami mengembangkan website ini. Nah, ide dari website yang kami kembangkan bersumber dari masalah yang dihadapi masyarakat yang seringkali bingung dalam menentukan tanaman yang cocok untuk menghias rumah mereka. Nah, kebingungan ini disebabkan oleh perbedaan suhu di setiap wilayah yang dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa tanaman yang dibeli mungkin tidak sesuai dengan kondisi iklim di tempat mereka. Nah, oleh karena itu kami menciptakan sebuah website yang dilengkapi dengan fitur rekomendasi tanaman dan peta atau maps. Nah, fitur rekomendasi ini dirancang untuk membantu pengguna atau masyarakat dalam memilih tanaman yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Nah, ketika pengguna muka website Green Garden ini dari rumah mereka, fitur rekomendasi akan secara otomatis terhubung dengan wilayah tempat tinggal pengguna dan menampilkan tanaman yang cocok untuk tumbuh di sana. Nah, selain itu, kami menyediakan fitur maps yang berguna bagi pengguna yang ingin memberikan tanaman sebagai hadiah kepada teman di wilayah yang berbeda. Nah, pengguna dapat membuka rekomendasi dari peta halaman utama, memilih wilayah yang diinginkan, dan setelah itu memilih tanaman yang sesuai. Nah, dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah menentukan tanaman yang cocok untuk diberikan sebagai hadiah, bahkan jika teman mereka berada di wilayah yang berbeda-beda. Selanjutnya, terkait tujuan dan tahap pengembangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam tujuan dan tahap pengembangan ini, tujuan kami membuat website ini yaitu pengguna bisa merawat tanaman dengan baik dengan memilih tanaman yang cocok dan bisa hidup di wilayahnya. Dan juga jika pengguna ingin mengirim tanaman sebagai hadiah ke teman di wilayah berbeda dan bingung memilih tanaman mana yang cocok, maka pengguna bisa menggunakan fitur map sehingga secara otomatis diberikan rekomendasi tanaman mana yang cocok dan bisa hidup di wilayah yang akan dikirim. Nah, tahapan dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan beberapa teknologi, yaitu software yang digunakan yaitu adalah software Visual Studio Code dan bahasa pemrograman yang diantaranya ada Apache, PHP, MySQL, JavaScript, dan itu kami juga menggunakan beberapa framework, diantaranya yaitu Laravel dan Tailwind CSS. Dan kami juga menggunakan API untuk mendukung beberapa fitur di sini, yaitu Weather API yang digunakan untuk uh, menghitung suhu, ada Reflect Map API yang digunakan untuk maps, dan Geolocation API yang digunakan untuk menentukan lokasi dalam maps tersebut. Nah, dalam proses pembuatan website ini, kami membagi tugas dan saling bekerja sama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai development. Nah, di mana development ini merupakan tahap akhir dalam software development life cycle, di mana website yang telah dikembangkan akan dipindahkan atau disebarkan ke lingkungan produksi. Nah, di mana lingkungan produksi ini bisa berupa server. Kata lain, kita akan melakukan hosting website yang telah kita buat, kemudian akan disebarkan kepada user. Nah, di mana proses deployment ini melibatkan berbagai tahapan penting, yaitu yang pertama yaitu tahapan instalasi. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan proses transfer file website ke server. Kemudian akan melakukan konfigurasi awal dan memastikan bahwa website yang kita kembangkan ini dapat berjalan dengan optimal. Kemudian next, kemudian tahapan ini mencakup konfigurasi website agar kita sesuai dengan persyaratan lingkungan produksi atau dari servernya. Kemudian proses konfigurasi ini meliputi penyesuaian dari database, pengaturan jaringan, dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Nah, di sini akan dilakukan tahapan menyesuaikan data database yang telah kita inputkan ke dalam server. Kemudian file INV-nya itu akan disesuaikan dengan database yang telah kita import sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahapan pengoperasian. Nah, di mana website akan dijalankan dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tahapan ini meliputi pemantauan kinerja, pemeliharaan rutin, dan penanganan masalah. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan pengecekan kembali apakah terdapat error pada website yang telah kita hosting. Kemudian jika terdapat error, kita perbaiki. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, mungkin selanjutnya yaitu pada hasil pengujian dan fitur yang berhasil kami kembangkan. Nah, pada hasil pengujian kami sudah menguji menggunakan cara black box pada laporan. Hasilnya dapat disimpulkan yaitu semua berjalan dengan lancar dan berhasil atau valid.
Nah, adapun fitur yang berhasil kami kembangkan yang pertama yaitu halaman landing page, daftar, login, detail tanaman, search, rekomendasi, kategori tanaman, map, suhu, admin dashboard, admin plans, dan admin kategori. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung mendemokan agar terlihat yang mana saja bisa berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan mendemokan websitenya. Nah, pertama-tama login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, silakan klik daftar dan masukkan nama, email, dan password, kemudian klik daftar, dan jika sudah daftar, klik login dan masukkan akun yang sudah didaftarkan. Kemudian di sini kan saya sudah melakukan login. Pertama-tama kita harus mengaktifkan lokasi dan kemudian akan muncul informasi lokasi Anda. Ada terlihat lokasinya dan ada suhu minimum dan maksimumnya. Kemudian saya akan mencoba fitur lihat rekomendasi pada wilayah saya. Di sini akan terlihat tanaman apa saja yang cocok untuk wilayah saya. Kemudian saya akan mencoba fitur detail. Nah, pada fitur detail, yaitu detail tanaman, sudah berhasil. Di sini yaitu detail tanaman melati. Di sini ada terdapat temperatur minimum dan temperatur maksimumnya dalam bentuk Celcius. Ada juga deskripsi dari tanaman tersebut dan juga tips untuk menanam tanaman tersebut, yaitu tanaman melati. Kemudian kita akan mencoba fitur Maps. Nah, pada fitur Maps kita bisa memilih wilayah yang diinginkan. Misalkan saya memilih wilayah Mengui. Kita klik rekomendasi. Jika sudah mengklik rekomendasi, maka akan tampil tanaman apa saja yang cocok untuk wilayah Mengui atau sudah direkomendasikan oleh websitenya. Selanjutnya, saya akan mencoba kategori tanaman. Di sini terdapat 4 kategori tanaman. Saya akan mencoba salah satu, yaitu outdoor. Pada bagian kategori outdoor akan menampilkan tanaman yang ditempatkan di outdoor atau luar ruangan. Ada 4 tanaman yang ditempatkan untuk kategori outdoor atau luar ruangan. Begitu juga pada indoor, flower, dan foliage plants. Kemudian di sini ada rekomendasi seperti fitur rekomendasi yang seperti yang tadi. Kemudian ada halaman bagaimana tips merawat tanaman. Baik, di sini saya akan mencoba fitur adminnya. Di sini terdapat fitur admin dashboard, plans, dan kategori. Nah, pada dashboard tampilannya yaitu ada total user dan total kategori serta total plans atau tumbuhan yang dimasukkan. Di sini usersnya ada satu saja, yaitu saya saja. Kemudian total kategorinya yaitu pada kategori ada 4 dan total plants atau tumbuhan yang dimasukkan pada plants yaitu 12. Selanjutnya admin tanaman atau plants. Di sini terdapat tampilan tanaman yang sudah ditambahkan seperti mawar, melati, dan lidah mertua. Di sini juga terdapat menu fitur search. Kita akan mencoba yaitu misalkan mawar. Kita coba search, kita cari, akan terlihat mawar saja. Kemudian kita akan mencoba fitur tambah tanamannya. Kita klik tambah. Kemudian misalkan masukkan nama tanamannya. Pilih kategori, misalkan kita memilih untuk indoor, masukkan suhu minimal dan maksimalnya. Kemudian masukkan gambarnya. Kemudian masukkan deskripsinya. Kemudian klik simpan. Kemudian jika sudah klik simpan akan muncul pada admin plans dengan nama bambu, yaitu ini bambu dengan kategori indoor yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya pada admin kategori. Nah, pada admin kategori juga di sini ada tampilan kategori yang sudah dimasukkan yaitu flower, indoor, outdoor, foliage atau dedaunan. Di sini juga ada search. Kita coba misalkan flower. Kita coba search atau cari akan menampilkan flower saja. Dan untuk tambahnya bisa kita coba klik tambah dan masukkan kategorinya, misalkan batang tanaman. Terangannya masukkan terangannya. Kita klik simpan, kemudian akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengecek pada kategori tanaman yang sudah kita tambahkan tadi. Kita tadi menambahkan bambu pada indoor. Nah, pada bagian kategori indoor sudah terlihat atau tampil tanaman bambu yang sudah kita tambahkan tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya demokan pada website ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut tadi terkait pemaparan maupun presentasi website rekomendasi tanaman hias. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video kali ini. Kami kiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.